Bapak Riwajri, yang Anda maksudkan mixed method itu yang bagaimana? Supaya jelas dulu baru kita diskusikan. Mix method gabungan dari berbagai metode, Prof. Maksudnya seperti yang bagaimana itu? Jenis penelitian itu kan yang saya kenal itu hanya dua, ya, yaitu library dengan field. Ya, Apakah yang Anda maksudkan itu mixed method itu antara library dengan field? Halo, iya, Prof. yang Jadi, mana Anda maksudkan itu? ya, mix method dalam artian metode yang digabungkan, Prof. Uh, di makalah terlihat bahwa gabungan metode yang dimaksud adalah desain penelitian yang menggabungkan metode penelitian, metode kuantitatif dan kualitatif. Ya, ini yang Anda maksudkan metode kuantitatif dan kualitatif yang bagaimana? Kan banyak di kelas yang saya ajar, karena ini ada 9 kelas S2 S3 saya ajar sampai di STEM ini, itu dalam pikirannya mengatakan bahwa mixed method itu adalah gabungan antara penelitian library dengan field lapangan. Tapi dalam makalah ini yang Anda maksudkan mixed method itu yang bagaimana? Supaya ini karena tidak ada juga yang jelas di sini yang saya lihat. Hanya Anda mengatakan bahwa ini adalah metode kuantitatif dan kualitatif. Ya, Prof. Ya, apa, Prof, karena sumber ini yang saya dapatkan, jadi pemahaman saya terkait mixed method ya mengacu kepada sumber yang saya dapat tersebut. Mungkin ada pengertian lain, Prof, tapi mohon maaf, ya, inilah pengertian yang saya dapatkan. Ya, Ya, jadi ya, mungkin apa namanya nanti didiskusikan juga ini. ya, Prof. Karena kalau saya tidak akan mungkin dimixedkan antara library dengan field riset. Tidak mungkin. Karena punya pendirian kebenaran masing-masing. Ya, Ya, Prof. misalnya kalau library itu ujung kebenarannya itu, kalau library itu kan instrumennya itu adalah peneliti sendiri, kemampuan menganalisis. Studi pustaka, Prof. Sedangkan field riset itu kebenarannya tergantung kepada fakta atau objek yang diteliti. Jadi tidak akan mungkin. Jadi instrumennya itu hanya penginderaan. Jadi itu. Oh iya, Prof. Jadi tidak mungkin digabung. Kalau yang dimaksud itu metode adalah kuantitatif dan kualitatif, artinya jenis datanya di mixed, saya angkat topi. Ya, seperti ada salah satu kalimat, mixed itu adalah misalnya menggunakan rumus statistik, kemudian dilanjutkan dengan wawancara mendalam, wawancara intensif. Sama-sama penelitian lapangan, tetapi dua metode pengambilan data yang berbeda. Nah, mungkin itu yang dimaksud itu. Ya, Prof. Oke, nantilah kita kembangkan di floor peserta bagaimana tanggapannya tentang mixed method di antara yang item-item yang akan didiskusikan. Silakan. Yang pertama siapa? Dan tanggap, silakan. Ini saya ingatkan sebelum apa namanya, ketika Anda tidak berinisiatif menanggapi, saya akan tunjuk. Saya, Gitu ya. Prof. Ya, silakan. Ajung. Sadina itu, Prof. Oh, Arjun. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Tadi di makalah ada dua hal menarik yang bahas, yaitu keduanya tentang bagaimana cara manusia memperoleh ilmu dan pengetahuan. Cara yang pertama itu adalah positivisme yang diberikan langsung oleh Bapak
sosiologi itu, Auguste Comte, yang dimana satu kebenaran dapat dikatakan benar apabila ada observasi, riset, penelitian. Dan hal ini dibuktikan secara ilmiah. Sementara yang kedua adalah pandangan yang lahir untuk dalam hal ini bertolak belakang dengan pandangan sebelumnya yang dibawa oleh Auguste Comte itu, yaitu positifme, yang menganggap bahwa satu kebenaran itu bukan hanya dapat ditemukan melalui hal yang ilmiah saja. Misalnya contohnya itu kalau Islam kita kenal bahwa manusia dapat atau seorang nabi dapat mendapatkan kebenaran itu melalui wahyu. Kurang lebih seperti itu. Jadi pertanyaannya, pemateri, menurut pandangan pemateri dari kedua perbedaan cara mendapatkan ilmu dan pengetahuan itu, manakah dari kedua pandangan tersebut yang menurut Anda lebih relevan dalam hal ini untuk pikiran Anda sendiri? Terima kasih. Saya kembalikan. Jadi ini Pak Muhammad Farid yang ditanyakan itu objeknya adalah kebenaran yang diperoleh oleh wahyu. Bagaimana pandangan kedua aliran ini, positivis dengan post-positivisme terhadap kebenaran yang ditemukan, yang ditentukan oleh wahyu. Barangkali begitu ya, Hajung? Iya, iya. Iya, ya. Silakan, Muhammad Farid. Langsung dijawab, Prof. Ya, supaya selesai satu-satu. Kita tuntaskan satu persoalan, jangan ngawur banyak masalah tiada tuntas. Ya, silakan. Biar satu saja kalau itu ya selesai. Daripada banyak kita bicarakan tidak ada yang selesai. Silakan. Ya, terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Jadi, pertama agak membingungkan bagi saya, Prof. Pertama terkait substansi pertanyaan, kebenaran wahyu yang tentu kita paham berarti kebenaran itu dari Tuhan. Sementara yang kita pahami sebagai umat beragama tentu dalil atau ayat yang mengatakan al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Karena itu janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Jadi saya pribadi, Prof, memandang bahwa ada pemisah demarkasi antara kebenaran ilahiyah dari Tuhan dengan kebenaran insaniah dari manusia. Kebenaran ilahiyah tentu bersifat mutlak, tidak dapat diganggu gugat. Sementara kebenaran insaniah dari manusia tentu bersifat relatif, tidak mutlak. Dia bisa saja benar hari ini, tapi belum tentu benar besok. Karena itu, terkait kebenaran insaniah ini atau kebenaran manusia ini, muncullah kemudian dua kutub pemikiran, paradigma, konsepsi berpikir yang kita bahas tadi, yang kita sebut sebagai positivisme dan post-positivisme. Dan sudah sangat jelas, tadi dijelaskan bahwa perbedaan mendasar antara positivisme dengan post-positivisme terletak pada asumsi filosofis menyangkut hakikat realitas
ontologi, hakikat pengetahuan, epistemologi, dan metodologi yang digunakan. Post-positivisme muncul sebagai kritik dan modifikasi terhadap kelemahan positivisme. Secara pribadi, saya menilai paradigma berpikir post-positivisme lebih manusiawi karena menganggap realitas memang ada secara objektif di luar pikiran peneliti, tetapi hanya dapat dipahami secara tidak sempurna dan probabilistik karena adanya bias dan keterbatasan manusia itu sendiri. Kemudian pada post-positivisme, peneliti dan objek yang diteliti itu saling berinteraksi, meski tetap berusaha menjaga jarak. Pengetahuan harus kita pahami bahwa pengetahuan tidak sepenuhnya bebas nilai, karena dipengaruhi oleh bias peneliti dan itu tentu bersifat probabilistik. Yang ketiga dari post-positivisme adanya apa yang disebut falsifikasi teori. Sebagaimana tadi yang dijelaskan bahwa Karl Popper itu mencari pemahaman yang lebih baik tentang realitas yang kontekstual dan mendekati kebenaran, meski tidak absolut. Saya kira itu, Prof, pandangan saya terhadap pertanyaannya Saudara Arjun. Terima kasih, Pak. Ada respon balik, Ajun? Sedikit, Prof. Ya, silakan. Sebenarnya terima kasih Pak Muhammad Warid Wajidi atas jawabannya. Karena saya tadi meminta pandangannya, jadi tidak mungkin saya menanggapi lebih jauh. Yang saya tangkap tadi bahwa Pak Farid memposisikan pandangan kedua itu sebagai anggaplah kalau kita antara primer dan sekunder itu, pandangan kedua itu dianggap pengetahuan primer. Kemudian yang pandangan pertama yang dari Agus T. Comte itu gaya sekundernya. Di post-positivisme menurut yang saya pahami dan yang dijelaskan oleh Pak Muhammad Farid itu jauh lebih mutlak kebenarannya daripada positifnya itu sendiri. Seperti itu yang dijelaskan oleh Pak Muhammad Farid tadi. Jadi terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan. Ya, nanti diskusinya kalau misalnya seperti Ajun terlalu etis dalam diskusinya, ya artinya tidak berani mengatakan bahwa pandangannya Farid itu keliru. Ya, makanya yang lebih etis lagi ketika Farid mengatakan seperti ini misalnya, tak usah Anda mengatakan bahwa itu keliru, tapi kemukakanlah pikiran Anda. Ya, bahwa Farid mengatakan A, pikiran saya B, ya supaya kita jelas. Ya tanpa mengatakan bahwa orang lain itu keliru kalau mau etis. Biasanya kalau saya biasa oh Anda keliru menurut saya, ya kan tidak apa-apa juga. Anda keliru menurut saya, tapi orang lain kan belum tentu keliru. Ya pandangan orang lain, tapi menurut saya keliru karena ada pandangan saya seperti ini. Ya nanti kan direspon balik lagi, oh Anda keliru mungkin karena maksud saya seperti ini. Itu masih batas-batas etis. Tapi yang paling etis, ya jelaskan pandangan orang, baru jelaskan juga pandangan Anda bagaimana. Seperti ini, positivisme, ya ini post-positivisme tidak menyalahkan, tapi dia hanya mengkritik, ya kan begitu. Dia kemukakan pandangannya seperti ini. Lalu kita paham, oh ternyata ini ya bukan berarti dia menyalahkan, tetapi dia kemukakan pandangannya yang lain. Dan kita bisa terima semua itu kebenaran. Ya, yang lain ada lagi? Silakan. Ada lagi? Ini masalah ini dulu kita apa namanya? Ya, pandangan positivisme dan post-positivisme terhadap kebenaran dogma, kebenaran wahyu. Silakan. Ada lagi?
Ini dulu kita selesaikan. Kalau masih ada yang masih terganjal, silakan diuraikan, dijelaskan menurut pandangan Anda. Ada yang lain, silakan. Abdul Muthalib, coba Abdul Muthalib. Apa ada Ya, Prof. pandangan atau argumen dari masalah ini? Silakan. Untuk masalah yang tadi, Prof. Ya, eh, saya rasa eh, sepakat juga sama pemateri. Tetapi saya juga punya Prof, pertanyaan Prof tentang positivisme dan post-positivisme yang terganjal dari tadi. ya, Izin Prof, jadi langsung saja mungkin ke pertanyaan saya. Jadi di sini tadi dijelaskan oleh saudara pemateri bahwa positivisme itu adalah kebenaran yang empiris atau objektif. Jadi berfokus pada objektivitas. Lalu kemudian positivisme itu hadir sebagai kritik. Ya, seperti dikatakan oleh Prof tadi bahwa tidak menyalahkan, tetapi hadir sebagai kritik yang mengumumkan ilmu-ilmu di sini yang dipengaruhi oleh nilai-nilai subjektivitas atau subjeknya. Jadi ya, silakan. Kenapa jaringannya? Abdul Muthalib. Halo. Satu mungkin jaringannya, Prof. Ya, jaringannya mungkin bermasalah. Yang lain ada lagi yang lain? Selain Abdul Muthalib. Silakan kalau ada. Ya, ada lagi yang lain mau berargumen? Ya. Jadi untuk persoalan ini, kalau menurut pandangan saya seperti ini, kebenaran wahyu itu ya wahyu yang sudah mutlak. Ini dalam ahli agama itu kan ada mengkelaskan tentang wahyu. Ada wahyu yang tidak bisa diganggu gugat, ada wahyu yang masih terbuka untuk dikaji. Nah, yang tidak bisa dikaji lagi, tidak bisa dimasuki oleh aliran pemikiran apapun. Ya, termasuk utamanya positivisme dengan post-positivisme. Ini, kalau misalnya kul huwallahu ahad, ya menurut orang Islam itu tidak mungkin dimasuki oleh aliran pemikiran tentang pengkajian kebenaran keilmuan. Karena yang sifatnya dogma, makanya dogma itu dogma agama, ya wahyu yang sifatnya mutlak tidak akan pernah berkembang. Jangan samakan dengan sains, ilmu pengetahuan itu akan berkembang terus. Nanti berhenti berkembang ilmu pengetahuan kalau sudah punah itu manusia pengkaji ilmu. Itu ya. Ini kalau dogma seperti tadi yang kebenarannya mutlak itu tidak bisa dikaji Pak secara ilmiah, tidak bisa. Kita hanya menerima sebagai keyakinan. Karena sumber pengetahuan itu ada beberapa. Pertama, empirisme, dari realisme, realita, fakta. Kemudian yang kedua, rasionalisme. Ya, sekarang kalau dipertanyakan, realisme itu kan ini, positivisme. Semua ini positivisme dengan post-positivisme itu melandaskan pemikirannya kepada fakta empiris. Namun post-positivisme tidak menerima begitu saja kebenaran fakta yang diperoleh oleh manusia. Seperti pada pengantar kuliah saya katakan, kalau ada peneliti, kalau positivisme mengatakan ini batu, iya sudah selesai. Ini batu. Tetapi kalau post-positivisme tidak, ya tidak. Seperti Karamung Popper itu yang Muhammad Farid contohkan dalam makalahnya, mengambil contoh sampel tentang angsa putih. Misalnya angsa putih betul, seluruh angsa putih yang ada di dunia ini yang disaksikan oleh positivisme
adalah warna putih semua. Tapi kalau post positivisme tidak mau terima begitu saja. Jangan-jangan sebelumnya ada warna hitam, atau mungkin ya angsa yang akan datang bisa warna hitam. Jadi jangan terima begitu saja bahwa semua angsa itu berwarna putih. Nah ini. Tapi kalau saya, sudut pandang saya sebagai pengajar meteorologi, ini bukan ya di samping pengajar meteorologi S1, 2, 3, juga pengajar filsafat ilmu, ya, dan teori-teori hukum, misalnya seperti itu, bahwa post positivisme ini terlalu lebay, misalnya. Misalnya kalau Karl Popper itu mencontohkan, kan misalnya diambil contoh begitu, ya, terlalu lebay mengkritik positivisme. Ya karena kalau positivisme itu ya kebenarannya hanya menjangkau apa yang bisa diverifikasi sekarang ini. Jangan pikirkan Asia akan datang. Itu kan begitu. Jangan pikirkan karena nanti itu kritik saya kalau saya. Ya jangan seperti itu caranya. Kita ini empirisme, field research, meneliti fakta lapangan. Dan fakta lapangan kalau empirisme atau field research itu mengambil sampel contoh. Ya, contoh yang bisa diverifikasi. Ya, contoh yang bisa disaksikan langsung. Misalnya kalau kita ambil sampel, misalnya seluruh angsa di dunia ini berwarna putih. Kita ambil sampel di Indonesia, di Amerika, di China misalnya. Oh ternyata warna putih semua. Berarti seluruh di dunia ini angsa itu berwarna putih. Dan tidak mungkin positivisme memikirkan angsa yang akan lahir, ya kan begitu. Jadi kalau saya Karl Popper itu salah kritik kalau itu yang diambil contoh. Kalau saya, karena sampel itu mengeneralisasi kondisi faktual yang ada sekarang, bukan mengeneralisasi kebenaran untuk masa akan datang. Kita ambil contoh kebenaran yang ada di dunia ini, jangan dibandingkan dengan kebenaran yang ada di alam barzah, di kuburan, tidak cocok. Ini secara sains, itu ya, secara sains. Jadi kecuali misalnya kalau pikirannya misalnya Karl Popper mengatakan bahwa kebenaran tunggal yang pasti absolut menurut positivisme itu bisa dikritik karena kemampuan manusia bisa bias. Nah itu ya misalnya dikatakan ini positivisme ini adalah batu, ini adalah air, karena kemampuan keterbatasan manusia hanya mampu mengatakan bahwa ini adalah air misalnya. Orang umum, awam mengatakan air. Ternyata ada peneliti dari kimia mengatakan bukan air, tapi ini H2O misalnya. Berarti fakta kebenaran mengatakan air bisa difalsifikasi, bisa diuji kembali kebenarannya. Itu menurut Karl Popper. Tapi kalau contoh angsa itu saya tidak terima kalau itu, ya. Tidak terima kalau saya misalnya, ya. Tidak apa-apa, kita ilmuwan kan bisa mengkritik. Ya, jadi jangan ambil karena ini. Ya sampel nanti diambil. Kalau empirisme itu harus pakai sampel karena cara berpikirnya induktif. Induksi dari contoh-contoh khusus kemudian kita generalisasi. Ya, generalisasi dari sudut pandang populasinya. Kita ambil populasinya seluruh angsa di dunia. Saya mengatakan ini warna putih. Ambil contoh sampel Indonesia, Amerika, Cina. Oh, warna putih semua. Berarti pasti seluruh angsa di negara-negara lain itu adalah warna putih semua. Tapi angsa yang masih hidup sekarang. Jangan direalisasi terhadap angsa yang akan lahir. Wah, tidak masuk akal itu. Itu ya. Ya seperti itu yang saya terhadap positivisme seperti kritik saya terhadap sampel atau contoh yang diajukan oleh Karl Popper. Saya lebih condong dengan Thomas Samuel Kuhn. Ya, kalau Thomas Samuel Kuhn itu kita menciptakan paradigma lain. Kita menciptakan sudut pandang lain untuk mengkritik positivisme. Nah, itu.
Ya, kita kritik. Misalnya contoh misalnya, saya belajar biologi di SMA, gitu ya, mengenai kawin silang dan pembastaran istilahnya, ya, pembastaran. Misalnya antara bunga putih dikawinkan dengan bumi merah, maka dia akan bisa nanti akan datang ini, dia akan datang. Ini cara berpikirnya, genetika yang akan datang. Bisa melahirkan bunga warna putih, bisa melahirkan warna merah, dan bisa melahirkan merah muda. Ya, combine antara atau perkawinan antara putih dan merah itu melahirkan merah muda, itu ya. Nah, itu kalau dilihat dari sudut pandang itu, ya ada sudut pandang baru yang kita pakai, yaitu Thomas Samuel Kuhn. Itu. Tetapi kedua orang ini tetap menerima kebenaran menurut positivisme, tetapi bukan hanya sampai di situ, karena positivisme itu memutlakkan kebenaran yang dia peroleh. Jadi absolut. Dan kedua orang ini tidak menerima itu. Itu. Ya, contoh misalnya, contoh kalau Karl Popper. Ya, Karl Popper. Seperti yang mungkin tidak tahu di mana pengantar kuliah saya, ada orang kelihatan setiap waktu selalu pergi salat berjamaah di masjid. Pakaiannya baju koko, pakai sorban, pici haji, sering menyumbang, kata-katanya luar biasa, santun, sopan. Ya, ini positivisme, dia mengatakan ini orang alim, ya kan? Seperti kita orang, ini orang alim ini, ya orang agamawan. Nah, tak taunya sebenarnya ini orang intel, ya, misalnya. Ya kan beda Pak, itu beda. Coba kalau orang Papua seperti orang gila, seperti orang Papua jadi intel dia di OPM. Ya. Kelihatannya orang Papua betul, tetapi ternyata intel. Nah, inilah dibutuhkan wawancara intensif menurut Karl Popper. Jangan diterima begitu saja bahwa ini benar ini orang Papua. Dan termasuk ini adalah anggota OPM, Pejuang Papua Merdeka. Itu yang dimaksud Karl Popper. Tidak boleh diterima begitu saja. Adakan wawancara atau pakai metodologi lain untuk mendalami. Ya, apakah ini betul ini orang Papua asli dan anggota OPM atau bukan? Ternyata kan bukan, karena dia intel. Ya, seperti tadi pakaiannya luar biasa, selalu menyumbang apa? Oh, ternyata dia adalah ada perempuan diincar. ini seperti ini cara berpikirnya Karl Raimund Popper. Iya, kebenaran absolut itu harus difalsifikasi, harus dapat diuji untuk menemukan ketidakbenaran daripada positivisme. Itu cara berpikirnya. Ya, kalau Thomas Samuel Kuhn itu sekarang ada dikenal yang paling tren itu sekarang ini adalah apa itu? Ya. Nah, ini nih apa? Out of the box. Ya, out of the box. Ciptakan pemikiran di luar kebiasaan. Kalau Anda normal berpikirnya, Anda tidak akan menemukan kebenaran lain. Tidak akan mungkin. Gitu ya. Ya. Ya harus Anda berpikir out of the box. Atau paling tidak yang paling sederhana, Anda menciptakan sudut pandang lain selain dari sudut pandang yang digunakan oleh peneliti sebelumnya. Itu. Tapi dengan alasan argumen yang rasional, yang masuk akal. Jangan hanya sekedar menciptakan sudut pandang baru, tapi tidak argumentatif. Jangan. Karena akan ditolak oleh metodologi sains, metodologi ilmiah. Itu ya. Ya, seperti itu anunya. Ini saya lanjutkan tadi Muhammad Farid. Coba Muhammad Farid bermasalah punya Kak. Itu coba dibuka. Ya. Jadi dogma agama yang sudah mutlak kebenarannya itu jangan lagi dikaji, karena teori-teori apapun dalam pemikiran apapun tidak akan mungkin ditemukan itu, karena dia bersangkut paut dengan keyakinan. Ya. Dan dogma yang seperti itu tidak akan mungkin berkembang, tidak akan mungkin selalu ditutup. Ya.
ijtihad sudah ditutup untuk itu, istilah-istilah Islam. Ya, di bidang itu tidak bisa dimasuki ijtihad, gitu ya. Ya, tetapi yang memungkinkan kebenaran-kebenaran wahyu yang bersumber dari Al-Quran itu yang masih bisa dikembangkan, itu bisa dimasuki oleh positivisme dan post positivisme. Boleh ya, atau misalnya ya hadis misalnya. Wah, ini jangan lakukan yang tidak dicontohkan Nabi misalnya. Ya. Kalau Nabi keluarkan zakat, misalnya kurma atau gandum, Indonesia harus tanam gandum dengan kurma supaya keluarkan zakat. Itu yang bisa dimasuki oleh positivisme dengan post positivisme, yang masih bisa dikembangkan, yang masih bisa dikritik, yang masih bisa ya itu ya. Dan saya kira Anda semua ini kan latar belakang pendidikan Islam semua, ya. Dan Anda pasti tahu bahwa ada bidang-bidang tertentu dalam wahyu, hadis yang mutlak tidak bisa dikritik lagi, ada yang masih bisa, ya misalnya. Itu untuk ini yang seperti ini. Ya oke. Yang lain ada lagi, ada persoalan baru silakan. Kalau ada. Tapi untuk masalah itu seperti itu pandangan saya. Jangan coba-coba mengkritik keluar lauhat. Itu ya. Ya. Aliran pemikiran apapun tidak bisa, kecuali kalau Anda pindah ke agama Kristen ya mungkin. Tapi kalau Anda Islam itu jangan coba-coba. Itu ya. Kalau saya, karena itu doktrin antara neraka dengan surga, antara musyrik dengan tidak. Itu ya. Yang lain coba, ada lagi yang lain, persoalan yang lain. Ada? Ajung masih ada? Ada lagi? Saya Prof. Ya, Tadi silakan. sempat terlempar keluar karena jaringan kurang bagus. Ya, silakan. Jadi pertanyaan saya langsung saja karena jangan sampai jaringan tidak mendukung lagi. Ya. Apakah positivisme itu bisa berintegrasi atau berbaur dalam hal ini dalam suatu penelitian, dan jika bisa, apa dampak pembauran ini atau untuk positivisme dan positivisme ini berintegrasi, apa dampak terhadap kualitas dari suatu penelitian itu sendiri? Ya. Mana Muhammad Farid? Pak Muhammad Farid, coba dijawab itu pertanyaan. Halo? Coba siapa yang bisa hubungi itu? Prof. Itu pertanyaan tadi Abdul Muttalib. Ya, Prof. Dalam aplikasi penelitian, apakah ya metode positivisme dengan post positivisme bisa digabung, ya diintegrasikan, dan apa dampak ilmiahnya misalnya kalau digabungkan atau tidak digabungkan? Silakan. Ya, terima kasih Saudara Abdul Muttalib. Ya, terima kasih Prof. Jadi tadi dalam pembahasan makalah ada disebutkan tentang apa yang disebut metode campuran atau mixed method. Ya, mixed method itu sebetulnya adalah upaya damai antara positivisme dan post positivisme. Jadi meskipun secara filosofis memiliki perbedaan mendasar, misalnya pada tingkat praktis atau metodologi, prinsip-prinsip dari kedua paradigma ini seringkali dikombinasikan untuk menghasilkan temuan yang lebih komprehensif dan kuat. Jadi makanya ada mixed method. Mixed method itu menurut makalah yang saya paparkan tadi, merupakan desain penelitian yang secara sengaja mengumpulkan, menganalisis, dan memadukan data kuantitatif dan data kualitatif yang akarnya kuat dalam positivisme dan data kualitatif yang sering digunakan dalam post-positivisme dalam satu studi, dalam satu penelitian. Jadi
Misalnya dalam metode penelitian kuantitatif, jadi positivisme menyumbangkan aspek-aspek penelitian yang fokus misalnya pada pengujian hipotesis, generalisasi, dan objektivitas yang terukur. Sementara pada positivisme dalam konteks ini diwakili oleh metode kualitatif, itu menyumbangkan aspek-aspek seperti eksplorasi mendalam, pemaknaan terhadap konteks dan perspektif subjek, kemudian memperluas kritik dan koreksi, serta mengingatkan peneliti bahwa angka-angka kuantitatif yang dihasilkan tidaklah bersifat absolut dan masih perlu diinterpretasikan secara kontekstual. Saya kira itu yang bisa saya jawab, Prof, terkait apakah positivisme dan post-positivisme bisa bergabung dalam satu studi penelitian. Terima kasih, Prof. Saya kira demikian jawaban saya untuk Saudara Ya. Abdul Muttalib. Ada respon balik dari Abdul Muttalib? Berarti bisa ya, tapi tidak semua bisa diterima. Seperti itu ya. Ya. Muhammad? Ya, saya kira penggunaan metode yang saya jelaskan tadi tergantung pada pendekatan penelitiannya. Apakah memang memungkinkan digunakan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif? Itu yang saya maksud tadi dengan mixed method. Bahwa paradigma berpikir positivisme dan post-positivisme bisa digabung dalam suatu studi penelitian. Ya. Yang lain, ada lagi argumen yang lain? Tanggapan dari yang lain? Silakan. Anda Sari Dewi, ada tanggapan? Ya, Prof. Ya, silakan. Kalau ada tanggapan. Saya kira sama dengan setuju dengan jawaban pemateri Muhammad Farid Wajedi. Langsung saja juga saya punya pertanyaan, Prof, untuk pemateri. Ya, silakan. Atau sebelum mendasari, sebelum mengajukan pertanyaan baru, ada tanggapan tentang ini tadi antara Muhammad Farid dengan Abdul Muttalib. Ada? Saya kira tidak, Prof. Sama dengan jawabannya tadi Pak Farid Wajedi. Bukan, yang lain. Misalnya, kita selesaikan dulu ini, siapa tahu masih ada tanggapan lain sebelum Anda mengajukan pertanyaan baru. Dari Tuti, ada? Maaf sebelumnya Prof tadi sempat keluar dan baru masuk lagi karena terkendala jaringan yang lagi tidak kondusif. Ya. Dilanjutkan Tuti, silakan pertanyaan baru, silakan. Oh ya, Bismillah. Terima kasih atas kesempatan sebelumnya. Jadi tadi telah dipaparkan sebelumnya. Saya mencatat sedikit isi dari makalah dari pemateri. Jadi sudah dipaparkan sebelumnya bahwa di sini salah satu filsuf mengatakan bahwa dari post-positivisme yang bernama Hume bahwa masa lalu tidak akan menyerupai masa depan. Jadi ini dari problem induksi. Jadi pernyataan ini kemudian menimbulkan pertanyaan. Jika pengalaman masa lalu tidak dapat memberikan pembenaran logis yang pasti bahwa hukum alam akan terus berlaku di masa depan, lalu atas dasar rasional apa kita dapat mempercayai sains dan prediksi sehari-hari? Mungkin seperti itu. Ya, Muhammad Farid bisa ditangkap, dipahami pertanyaannya. Suaranya, dari suaranya. Suaranya, tidak ada suara. Ya, tapi Prof, tadi pertanyaannya Saudari Tuti itu pertanyaan baru, bukan menyambung dari pertanyaannya Saudara Abdul Muttalib. Ya,
Pertanyaan baru, Dasari. Ada pertanyaan tadi Dasari, coba ditanggapi, dijawab. Ya, tapi Prof, yang disinggung oleh Saudari Tuti itu eh, pandangannya HUM terkait induksi. Ya, silakan. Ya, sebetulnya justru itulah problemnya masalah induksi ini eh, yang merupakan tantangan filosofis yang dihadapi oleh positivisme, sehingga menjadi titik tolak kritik yang melahirkan post-positivisme, terutama melalui pemikiran Karl Popper. Jadi yang disampaikan Tuti itu adalah apa yang dikemukakan oleh David Hume, pada intinya menyatakan bahwa tidak ada jumlah observasi partikular, observasi khusus yang dapat secara logis membenarkan kesimpulan umum. Jadi tidak ada observasi khusus yang dapat secara logis membenarkan kesimpulan umum. Justru itu problem yang menjadi alasan utama yang dihadapi positivisme, sehingga lahirlah post-positivisme. Jadi demikian Prof. Tadi saya kira awalnya menyambung pertanyaannya Saudara Abdul Muthalib, ternyata pertanyaan baru. Ya, yang lain, ada argumen lain bahwa salah satu pijakannya post-positivisme karena tidak akan mungkin ada cara berpikir induksi itu untuk mengeneralisasi secara sempurna, gitu ya. Makanya itu dikritik oleh post-positivisme. Ya, kalau Karl Popper dengan teori falsifikasinya, karena itu kok meneliti angsa di Indonesia, Amerika dengan Cina, lalu dia pastikan bahwa di Arab Saudi juga ansanya warna putih, enggak begitu. Jadi itu yang dikemukakan oleh Muhammad berdasarkan teorinya David Hume. Ya, coba yang lain, ada lagi argumen yang lain? Nah ini kalau Indah Sari Dewi, kalau seperti itu, apakah sains masih bisa dipercaya kebenarannya? Nah, itu kan itu pertanyaannya tadi. Apakah masih bisa dipercaya? Ya. Kalau hanya membaca, menguasai beberapa teori, pasti kita akan keliru. Ya, seperti saya katakan tadi, kalau saya katakan karena Popper itu karena cara berpikir induksinya, ya jangan mengeneralisasi terhadap masa yang akan datang, gitu ya. Dan kalau mau mengeneralisasi sampai masa yang akan datang, tambah teorinya dengan Charles Darwin. Ya, jadi jangan hanya terfokus pada hanya beberapa teori. Teori Charles Darwin itu natural selection. Ya, genetika akan berubah sesuai dengan seleksi alam. Ya, bahkan lebih ekstrim lagi bahwa kita manusia ini sebelumnya adalah dari bangsa primat, kera, monyet. Karena seleksi alam sehingga dia berubah menjadi manusia. Dan Muhammad Farid itu adalah turunan dari simpanse. Ya kalau menurut dia karena teori seleksi alam. Nah itu ya. Jadi cara metode induksi seperti itu yang menurut Indah Sari Dewi, apa sih? Ya, Indah Sari Dewi ya. Indah Sari Dewi itu istri orang Jepannya Pak siapa namanya? Soekarno. Ya. Siapa yang tahu nama aslinya itu Indah Sari Dewi itu istri orang Jepannya Soekarno. Tahu saya kembang nanti setelah diskusi baru kau cari siapa nama aslinya itu. Tapi Indah Sari Dewi itu istrinya Soekarno. Karena Soekarno itu punya istri berapa ya? 19, 12. Jadi ya seperti itu. Jadi jangan terpaku terhadap satu teori. Makanya saya bilang katakan bahwa S2 itu intinya seluruh jenjang kuliah. S1, S2, S3, di antara S1, S2, S3 intinya perkuliahan. Karena S2 itu diupayakan membongkar dan menguasai semua teori yang kita bisa mampu kuasai.
Itu kalau di S1 kan hanya norma, dan untuk memahami norma harus baca teori. Jadi inti kuliah itu di S2 karena pengusahaan teori. Namanya bagaimana Anda mengeluarkan tesis? Tesis itu kan dari kata tesa. Tesa itu pendapat. Tidakkah mungkin Anda mengeluarkan pendapat sendiri kalau tidak kuasai pendapatnya orang lain? Kalau di S3 kan tinggal pengembangan filosofinya. Ya, hakikatnya yang Anda kaji nanti di situ. Tapi untuk menemukan hakikat, Anda pasti diantar oleh teori. Tidak akan mungkin kalau tidak diantar oleh teori. Makanya inti kuliah jenjang itu S2 yang paling penting sekali. Nah itu. Ya, makanya saya katakan, cerita mati orang mengatakan, kita memurnikan ajaran Islam kembali ke Al-Quran. Kok kamu paham orang ayat kau tidak paham fikihnya, agak begitu. Harus belajar di fikih dulu. Tidak mungkin hanya Nabi yang bisa langsung memahami ayat, wahyu, kalam, hanya Nabi. Kalau namanya berupa kepala manusia seperti Farid, harus mulai jenjang fikih dulu. Itu pendapatnya orang, kita diajarin orang. Sama dengan ini S2, S3. Ya, memahami filosofi nanti di S3 harus dengan menguasai teori. Jadi makanya selalu saya katakan biasanya di bab 2 itu kayak dibahas itu di metodologi itu landasan teori. Makanya selalu mengatakan bahwa kalau saya bikin disertasi itu misalnya teori keadilan, itu teori keadilan modifikasi. Teorinya, teori keadilan John Rawls, teori keadilan Aristoteles, teori keadilannya siapa, saya gabung. Teori keadilan Islam, saya gabung, baru saya ambil kesimpulan. Nah itu. Jadi itu namanya teori modifikasi. Seperti tadi, kalau Anda hanya baca teori positivisme, Auguste Comte, Anda akan keliru. Kalau Anda tidak baca teorinya Karl Popper, teori falsifikasi, atau teorinya Thomas Samuel Kuhn. Ya, seperti tadi, kalau kita mengambil metode induksi sampel, mengeneralisasi, jangan menjangkau. Kalau mau menjangkau masih akan datang. Seperti contohnya Karl Popper, angsa sekarang kemungkinan yang akan datang ada angsa hitam, maka baca padukan dengan teorinya Charles Darwin. Sudah paham itu ya? Ya, makanya bikin tesis jangan hanya jangan ya, makanya Anda diajar filsafat ilmu. Ya, jangan hanya terpaku di Islamnya. Anda akan ketinggalan itu. Kenapa ketinggalan? Ya, begini. Saya berani mengatakan ketinggalan. Kenapa ketinggalan? Ya, mungkin ada orang marah kalau saya katakan bahwa Anda terpaku di Islam akan ketinggalan. Pasti banyak orang yang kalau tidak paham itu pasti marah. Ini baru-baru Pak Yusuf Kalla pidato. Ya. Kalau mau Anda bermoral yang benar, beretika yang benar, kuasailah ajaran Islam. Tapi kalau Anda mau maju di dunia ini, kuasailah ilmu pengetahuan. Kan begitu. Yang membuahkan teknologi itu adalah ilmu pengetahuan, sains yang membuahkan teknologi. Orang kaya di dunia, Elon Musk atau siapa, karena mereka menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka sangat cocok jadi UIN, integrasi keilmuan. Kuasai ajaran Islam dan kuasai sains, kuasai ilmu pengetahuan. Ya. Mau masuk surga, ya taat kepada agama, tetapi mau kaya di dunia, kuasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, begitu. Sekalipun ada perdebatan antara siapa itu ya, Imam Masak. Farid pasti tahu itu. Ada Imam Masak mengatakan tak usah setengah mati berupaya mencari rezeki. Karena Tuhan sudah salah jamin. Dan rezeki itu tidak ada salah alamat. Ya biar kau duduk saya di rumahmu akan datang juga rezeki. Muridnya mengatakan tidak, harus berupaya. Lalu dia keluar, pergi. Jalan, setelah jalan dilewati orang memetik kurma. Lalu sehingga dia bantu petik kurmanya. Setelah dia bantu petik kurmanya, dikasih 2 kilo, misalnya 2 kilogram
kurma. Setelah itu 2 kilogram itu kurma dia bawa ke gurunya. Saya buktikan pendapat saya bahwa nanti dapat rezeki kalau kita berupaya. Gurunya mengatakan terbukti juga. Saya tidak berupaya, datang sendiri tuh ada kurma. Tapi saya tidak mau terima itu, pendapatku udah tidak mau. Ya, kalau saya harus maksimal berupaya di samping berdoa. Kayak itu yang saya terima. Kalau hanya berdoa saya tidak mau terima. Ya, makanya saya coba Pak Farid, ya di daftar gaji saya 31 juta gaji saya. Coba. Umur saya sudah profesor, 63 tahun. Ya, kalau saya tidak berikan kuliah online atau offline di kampus, saya tidak menguji S2, S3, membimbing, saya pasti di kebun. Kebunku 30 are penuh dengan jagung sudah begitu tingginya. Ya. Jagung kuning untuk makanan ternak ayam saya. Jadi ada apa? Jadi kalau bukan begini, pasti di kebun. Saya tidak kuliah jam 8, ya, saya pergi di sana. Nah, itu ya. Jadi tidak terima yang begitu-begituan. Berdoa saja bersila di rumah, tidak terima saya. Ya. Sedangkan kerja begini saya keras, ya, ya, tidak pernah saya kaya-kaya. Tapi cukup, ya cukup. Karena hatiku kaya. Bukan otakku yang kaya, hatiku yang kaya. Apa yang ada cukup makan hidup, berlangsung hidup. Anak-anak sudah bisa jalan kuliahnya apa? Ya itu sudah cukup. Itu ya. Kenapa itu ayatnya itu Pak Muhammad Farid? Saya tanya Muhammad Farid kan orang DDI. Jadi kalau orang DDI tidak tahu yang begitu-begitu ditanya doa ayatnya wais. Saya sanksikan itu karena saya pernah saya hukumnya DDI gitu ya. Sekalipun tidak pernah sekolah agama. Nah, itu. Nah, itu. Nah, sama ini kalau teorinya saya bawa, saya itu betul-betul tidak ada waktu yang tersisa. Ya karena kalau tersisa bekerja, mengajar, membimbing, menguji, ya tidur itu bukan juga istirahat karena tidur kerja tidur. Jadi itu. Ya, seperti itu ya kalau mau berleha-leha ya kaitannya dengan kuliah saya itu begitu. Mungkin baru saya sampaikan di kelas ini waktu saya S1 ya hanya kalau sembahyang tidur dengan berak saya tidak belajar. Di luar itu tidak pernah saya lepaskan buku. 4 tahun lebih. Ya, Anda sudah lihat bukti kan tinggal telinga saya tidak gugur. Ini akibat belajarnya dia satu. Ya, dan masih ada yang kalah saya. Coba orang Sopeng. Saya masuk 82, dia masuk di lapangan 4, tapi saya satu kos, beda kamar. Orang Sopeng tapi dia di Sospol. Saya dihukum, gitu ya. Setiap habis semester itu pasti dipasung kakinya karena gila. Karena tidak pernah berhenti belajar. IPK-nya rata-rata 4,0. Coba. Hanya itu yang kalah saya belajar. Itu. Tidak ada HP, tidak ada laptop, tidak ada segalanya. Ya, model bikin tugas itu tulis tangan. Belum ada. Sudah ada mesin ketik, tetapi saya tidak punya mesin ketik. Ya, karena tidak mampu beli. Coba bayangkan. Tapi dapat beasiswa. Semua beasiswa jadi buku semua. Makanya buku saya banyak sekarang. Karena waktu ya 25.000 beasiswa per semester per bulan. Pokoknya keluar beasiswa jadi buku semua. Gitu ya. Nah ini Anda punya laptop, ya punya internet, punya chat GTP, punya AI. Coba ini sumber-sumber pengetahuan sangat luar biasa. Gitu ya. Kalau kita hanya radio, waduh. Waktu saya SMA di kampus saya belum ada televisi. Coba. Aduh. Mulai dari SD sampai SMA itu bertani terus.
garap sawah, kebun, gembala kambing, gembala hanya kuda rusa yang tidak gembala. Mulai dari bebek, entok, ayam, kambing, sapi, semua saya gembala. Ya, tapi bisa juga ranking di SMA. Pernah ranking 1 di SMP. Coba. Tapi aduh, maka saya bilang ini heran sekali saya lihat mahasiswa sekarang, fasilitasnya lengkap, kok begini? Aneh-aneh toh. Ya, tapi ada memang teori orang yang dibanting-banting dengan kemiskinan, ya tunggu keberhasilan. Buktinya saya berhasil Pak Muhammad toh, berhasil menjadi profesor. Dibanting dengan kemiskinan dengan kerja keras. Itu. Dan Indonesia tidak maju-maju hanya 2 hal. Pertama, karena dia tidak membuktikan dengan kekayaan alam yang luar biasa. Kemudian kedua, Salim Said. Kenapa Indonesia tidak maju? Karena Tuhan pun dia tidak takuti. Disumpah bebel dengan Al-Quran, setelah itu korupsi semua. Jadi tidak pernah takut sama Tuhan. Dan orang yang tidak ada ditakuti, jangan harap dia maju. Kenapa saya maju? Karena takut dengan pukulan kayu dari orang tua. Itu. Orang yang dimanja itu, insya Allah jadi morfinis. Banyak begitu. Saya kira itu ya, nasihat-nasihat tambahan supaya Anda semua betul-betul konsen bahwa S2 itu jangan main-main. Karena pondasi sains pengetahuan Anda di S2. Itu ya. Saya kira itu Ya, jadi ini Indra Sari Dewi, Anda tidak akan percaya kalau Anda hanya baca teorinya Augusto Comte dengan ya ini positivisme tanpa membaca teorinya Charles Darwin. Ya, Charles Darwin juga ada pembantahnya, ada pendebatnya itu Lamarck. Ya, Lamarck. Itu ya. Jadi itu ilmu seperti itu. Ya, supaya bisa maju saling membantah, mendebat, maju. Kalau tidak debat, tidak akan mungkin pengetahuan berkembang, tidak akan mungkin. Ya. Jadi ini alirannya Muhammad Farid, imam-imam mazhab itu kan dia bantah-bantah semua gurunya. Ya kan begitu. Jangan takut bantah gurunya. Dan ini kalau ada murid kita yang lebih pintar daripada kita, itu kita bersyukur sekali. Iya, sekalipun dosen itu bukan untuk mempintarkan mahasiswa. Karena tidak akan mungkin. Yang bikin pintar itu hanya Tuhan. Kita ini memfasilitasi. Jadi kalau Anda dipaksa rajin, dipaksa untuk bagaimana Tuhan mempintarkan kau. Biasanya mahasiswa 1 bilang ini contoh loh, mentor ini satu ini. Ya, marah kalau dia kita dipaksa supaya Tuhan bisa membantu kau bisa pintar. Segera itu ya. Jadi, nanti minggu depan yang bakal makalah coba lebih kritis lagi, kuasa lagi materi makalahnya. Ya, supaya diskusinya. Nanti mix metodologinya saya kasih ini ada yang tertinggal tadi kitanya metodologi dengan ini filsafat ilmu. Yang kuantitatif dan kualitatif itu Pak Muhammad Ya, yang Prof. saya paham begini. Jenis penelitian itu hanya 2, library research dengan field research. Penelitian kepustakaan, pustaka dengan penelitian lapangan. Perbedaan mendasarnya, kalau penelitian lapangan itu pasti karya ilmiah itu disajikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Karena sumber datanya di lapangan. Ya, Prof. Kalau library itu tidak akan mungkin ya menyajikan fakta lapangan, tidak mungkin. Karena kalau library hanya data-data second yang kita baca, data sekunder, data second, bukan data primer dari lapangan. Jadi jangan coba-coba mencantumkan data lapangan di library, oleh pustaka. Jadi kita tidak bicara tentang kuantitatif dan kualitatif dari situ, jenis penelitian.
Kita bicara kuantitatif dan kualitatif tentang jenis datanya. Ya, Anda bisa mixed set, ya, gabung, ada data tabulasi, angka secara statistik, ada data kualitatif berupa kalimat-kalimat. Ya. Misalnya Anda menyaksikan seorang yang setiap saat pergi masjid, hitung 1 bulan berapa kali ke masjid. Harus 1 malam ke 5 kali. Berapa kali kalau 1 bulan? Atau 1 tahun Anda observasi. Ya, oke, sekian ribu kali dia ke masjid, pakai songkok haji, ya, pakai sorban, baju koko, jalannya tunduk, ya, tidak pernah lihat ketiaknya perempuan yang baju pakai ketiak karena tunduk terus. Ya, itu kuantitatif. Anda berhitung angka seperti itu berapa tahun, berapa jumlah sekian pergi ke sana, dan tidak ada yang celah pelanggaran yang Anda lihat. Kalau positivisme mengatakan orang ini orang agamawan, alim, apa istilahnya? Manu tahu tepat itu istilah bahasa Inggrisnya. Orang-orang apa namanya? Nah, kalau positivisme, ya, ini kan data angka tadi digabungkan dimixnya dengan data kualitatif. Data kualitatif itu diperoleh dari teknik wawancara. Diwawancara itu orang. Apakah betul ada ini orang alim pada seterusnya? Apakah ini betul-betul orang Papua, anggota OPM? Ya. Nah, bagaimana kalau dia mengaku sebagai anggota OPM? Orang Papua asli anggota OPM. Bagaimana masih membongkar lagi itu? Bahwa ternyata bukan, ternyata dia intel. Ya, cari metode lain untuk bisa mengetahui itu menurut positivisme. Upayakan bagaimana sehingga kebenaran positivisme bisa ditemukan kesalahannya. Nah, oleh karena itu kalau karena mempoper, intinya adalah batu uji metode falsifikasinya, metode verifikasinya. Jangan-jangan metode Anda itu salah. Kalau Anda sudah hitung, lihat penampilannya orang Papua asli, anggota OPM misalnya, lalu Anda wawancarai, dia mengaku bahwa betul saya orang Papua asli dan anggota OPM, ternyata di kemudian hari terbukti bahwa dia intel, berarti batu uji atau metodologi Anda yang salah menurut Karl Raymond Popper. Itu cara berpikirnya. Itu ya. Ya, jadi jangan ditelan bulat-bulat. Gitu ya. Jadi kalau Abdul Muttalib tanya apakah bisa digabung antara positivisme dengan post-positivisme, bukan digabung. Tetapi post-positivisme itu berangkat dari positivisme. Dia akui kebenaran faktual, empiris. Tetapi itu tetap harus dikritik. Itu cara berpikirnya. Bukan menggabung, tetapi dia berangkat dari situ. Mendasarkan pendapatnya pada kebenaran faktual, empiris. Tetapi kebenaran tunggal dikembangkan oleh positivisme harus diupayakan, diketemukan ketidakbenarannya, kekurangannya, atau kesalahannya. Nah, bagaimana menemukan kesalahannya? Batu ujinya, metodologinya harus betul-betul dipermantap. Nah, itu Karl Popper, cara mengujinya. Itu. Jadi metodologinya harus diperbaiki betul. Sudah mengaku ya orang asli Papua dan anggota PM. Nah, bagaimana kalau misalnya bisa dibuktikan bahwa ternyata intel dari TNI? Berarti metodologi Anda pasti salah. Itu kan. Nah, itu. Jadi Karl Popper itu harus cari metodologi yang paling bisa membongkar kebenaran substantif di balik fakta yang dibenarkan oleh positivisme. Itu ya, seperti saya kira itu kita kuliah pada hari ini. Mudah-mudahan minggu depan pemakala harus lebih greget lagi, kuasai materinya, dan mampu menjawab seluruh pertanyaan, sekalipun di luar materi. Seperti Indra Syahri Dewi. Wah,
Ya oke, saya kira itu ya. Sebanyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kan, Prof. Tanya. Di keluar. Woi, ketawa-ketawa gitu sih. Karena Demikian. takut Assalamualaikum. sekali. Nggak bisa ketawa. Nggak baik pakai siap. Oh, pergi ke makan bubur. Tuti ketawa itu, Tuti.